Saya sudah berada di kantor Bupati. Kita akan tanya langsung kepada Ibu Bupati. Ada di sebelah saya Ibu Ade Yasin. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih waktu nih. Padat, saya lihat banyak sekali tamu di depan. Ada penangkapan yang baru pertama kali ya Bu? Ya. Ini kejadian loh, dari bertahun lamanya fenomena Kampung Arab itu sendiri, akhirnya sudah ada penangkapan untuk pertama kalinya pelaku, kita sebutnya kawin kontrak ya Bu ya? Kawin kontrak, korbannya juga ada, tamunya juga sempat diamankan. Dan ini pasti membuka gerbang besar dari latennya fenomena kawin kontrak yang sudah tentu pasti salah. Ibu pertama begitu tahu penangkapan pasti kan ada komunikasi juga dari Ibu tentunya. Seperti apa sih Bu arahannya pertama? Oh ya, pada saat saya menerima gambar dan video tentang viralnya kawin kontrak, ini kan sebagai pemimpin daerah tentunya merasa nggak enak ya, malu juga gitu. Yeah. Ini Kabupaten Bogor yang saya pimpin ternyata ada yang sesuatu yang menghebohkan, tetapi itu negatif ya. Akhirnya saya mengundang Kapolres, Pak Dandim, dan Forkopimda juga Ketua MUI rapat koordinasi. Di situ rapat koordinasi saya minta semua untuk bergabung untuk kita basmi sama-sama. Nah dari situlah dari rapat tersebut besoknya Kapolres mulai bergerak menurunkan intel-intelnya dan akhirnya tertangkaplah orang yang sedang bertransaksi untuk kawin kontrak. Jadi di situ ada 6 perempuan korban sebagai korban, 2 perempuan mucikari dan 2 laki-laki yang berperan sebagai amil. Jadi memang kawin kontrak itu sebetulnya bukan sesuatu yang mereka kan anggap itu halal, padahal tidak halal. Jadi saya pikir ini prostitusi yang dibungkus dengan label kawin kontrak, kawin ya, di label kawin. Tapi ketika kawinnya itu amilnya bodong ya kan, lalu semuanya secara administrasi persyaratan itu tidak dipenuhi, ya otomatis kan tidak sah. Jadi saya pikir ini perlu cepat-cepat dibenahi karena sebentar lagi 2020 kan, ketika ini didiamkan tentunya akan menambah panjang sejarah begitu. Jadi saya akan memotong sejarah tersebut dan ini harus segera diselesaikan begitu. Oke. Kalau Ibu memotret daerah Ibu sendiri, sebesar apa sih Bu jaringannya yang dilihat, seluas apa wilayah yang di situ sudah mulai tumbuh bibit-bibit baru dari kawin kontrak gitu? Banyak sebetulnya gini, di puncak ini adalah tempat mereka bertransaksi ya, di villa-villa, karena banyak villa-villa yang tersembunyi dan karena memang dalam kondisi alam yang sejuk dan rimbunnya pepohonan sehingga kegiatan-kegiatan yang di dalam itu tidak terdeteksi. Tetapi memang ini sepertinya sudah ada mafia, kayak mafia begitu ya, kan sudah ada jaringan-jaringannya yang tentunya harus kita urai satu-satu. Ini satu tertangkap, mudah-mudahan menyambung ke yang lain. Saya kutip kata Ibu ya, Ibu kan pakai sistem motonya nongol babat. Itu maksudnya apa Bu? Apa memang mau kerjanya hand by hand, micro managing aja gitu, kita nongol babat, tapi kemudian kan pasti yang tumbuh juga banyak. Karena betul, demand-nya besar. Ya, nongol babat ini tidak hanya untuk prostitusi, tetapi untuk bangunan-bangunan liar yang ada di puncak, karena kan puncak kita harus jaga sebagai kawasan konservasi juga air ya. Nah ini saya pikir ketika ada bangunan-bangunan yang tidak berizin, kita segerakan dibabat, karena kalau terus didiamkan akan tumbuh seperti juga pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Nah ini sudah kita mulai penataan. Dari pedagang kaki lima, dari pelebaran jalan sampai bangunan liar. Kemarin di Citanimbo juga kita babat habis karena memang itu juga berdiri di atas tanah negara. Nah kalau yang sekarang ini kawin kontrak kan mereka hit and run ya, ketika mau digerebek hilang begitu. Nah itu susahnya ya Bu? Susahnya begitu. Itu kecamatan mana saja? Mohon maaf Bu, kalau boleh di pinpoint di mana saja? Ada di Megamendung dan Cisarua. Apa Bu yang bisa disampaikan? Kita akan konsisten kok. Saya dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kepala Kejaksaan, juga Pengadilan, Ketua MUI, dan beberapa teman-teman yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah sepakat untuk membentuk tim. Kami sudah tim gabungan untuk membasmi prostitusi seperti ini. Tidak hanya kawin kontrak, tapi jenis prostitusi yang lain, ya, yang ilegal kan, seperti ya ada mungkin warung remang-remang dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat untuk membasmi itu. Dan ini bukan kerja sebentar, dan kerja-kerja yang panjang. Termasuk ya penertiban plang-plang yang berbahasa Arab yang tidak berizin. Jadi kita juga yang bangunan tidak berizin dengan plang-plangnya, ya kita
kita juga akan bersihkan. Kita akan temukan lagi bagaimana fakta selanjutnya. Prostitusi dalam sebuah peradaban menjadi salah satu pekerjaan tertua di dalam sejarah manusia. Namun pada masa modern saat ini, modus operandinya pun semakin beragam. Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada melalui jejaring media sosial dan juga melekat hingga ke dunia pariwisata. Di puncak Bogor, Jawa Barat, yang menjadi tujuan pariwisata favorit, sayangnya citranya harus sedikit tercoreng dengan adanya fenomena kawin kontrak antara wisatawan Timur Tengah dengan wanita Indonesia. Namun setelah penangkapan yang dilakukan oleh Polres Bogor terhadap terduga pelaku aktivitas kawin kontrak yang tentunya melanggar norma dan etika hukum di negeri ini, mudah-mudahan ada efek jera yang bisa meminimalisir fenomena ini. Kita juga berharap terhadap Muspida dan juga masyarakat agar bisa bekerja sama dan menemukan jalan keluar agar bisa menghilangkan fenomena kawin kontrak dan justru mengedepankan nilai-nilai wisata dengan kearifan lokal yang lebih sehat dan lebih baik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Balkis Manisang.